Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Jadi bahwa tidak ada suatu kenikmatan tanpa ada kesusahan. Tidak ada keberhasilan, pasti harus diawali dengan usaha yang keras dulu. Gitu. Nanti besok mungkin ya akan berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan anugerah sekolah adilia tingkat nasional. Jadi pagar kawat itu sudah ada banyak yang bolong. Jadi masuk kami bawa ciduk. Nah, bawa apa namanya itu? Ember kecil lah, isinya sabun, sampo segala macam. Ya udah tinggal masuk ke tempat rekreasi itu, kolam itu, mandi di situ. Kami sering mandi di situ. Kebetulan kita di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Insya Allah akan dirasakan hasilnya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sohib Man Satu Kuningan, apa kabarnya? Baik-baik saja, mudah-mudahan dimanapun kalian berada. Hari ini kita bergabung kembali di podcast Man Satu Kuningan, podcastnya warga Man Satu Kuningan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari alumni Man Cigugur ya dulu ya, angkatan tahun 98 ya. Kita nanti akan menyapa sobat-sobat alumni dari tiap angkatan Man Cigugur sampai ke Man Satu Kuningan tentunya. Baik, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita. Bintang tamu ya. Bintang tamu kita yang kebetulan hari ini jauh-jauh dari Kalimantan Kalimantan Selatan, jauh-jauh datang ke Man Cigugur atau Man Satu Kuningan untuk ngisi di podcast kita, podcast Man Satu Kuningan. Oke, kita kenalan dulu ya. Kang, boleh tahu namanya? Oke. Yang ini juga sama. Ya Kang dulu. Tidak kenal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Iid Muhammad Abdul Wahid, kalau dipanggil Iid gitu. Kang Iid. Iya, jadi saya alumni angkatan 98. Jadi lulus tahun 98, masuk 9 berapa kita pada Cina? 95 ya berarti. 95 masuk, 98 keluar. Yang satu alhamdulillah tidak tinggal kelas gitu ya. Kang Iid ya. Iya, Kang siap. Iid sama ini yang satunya meskipun sudah familiar ya, Sohib Man Satu Kuningan, tapi alangkah baiknya kita kenalan juga ya dengan alumni kita yang satu ini. Iya. Ahlan wa sahlan, Pak. Ahlan wa sahlan. Oke. Pakai bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Baik, nama saya Rajna Pahman. Saya dari Dharma. Sama dengan Pak Iid, kita satu angkatan, bahkan dulu satu kelas ya, Ya, Pak Iid. kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Dulu kan kelas 1 bukan kelas 10. Kelas 10 ya, iya betul. 1-2 ya, kita duduk di kelas 1-2 dan satu bangku. Satu bangku. Oh, Sohib ya berarti. Sohib, jadi sudah lama. Ya, Sohib Man Satu Kuningan. Jadi nggak sengaja kebetulan tadi ditelepon jam kurang lebih jam 9-an. Dikira ada di mana, ternyata ada di Man Satu Kuningan. Akhirnya saya bilang tunggu kurang lebih 20 menitan, akhirnya bisa ketemu dengan beliau. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya ya di sini. Subhanallah. Terima kasih Kang Iid sama Pak Razna ya. Saya biasanya manggilnya Pak Razna soalnya beliau itu guru saya, Pak. Oh iya, oke, siap. Oke, Kang Iid, angkatan 98 itu angkatan yang lama ya. Cenderung berarti berapa lulusan tuh baru Man Satu Kuningan? Man Cigugur ketika itu ya? Ya, Man Satu. Baru berapa? 26. Baru 26 ya, baru 26. Angkatan 98 itu mulai zaman-zaman reformasi. Oh iya, reformasi ya. Mulai berkembang reformasi. Jadi begitu lulus langsung ikut demo. Oh, Kang Iid, katanya sekarang sibuknya apa nih? Sebagai ya kesibukan kita sehari-hari ya sebagai ini abdi masyarakat lah gitu. Abdi masyarakat. Ya karena kita sebagai PNS, ya bahasa ininya PNS lah. Gitu. PNS ASN ya. Ya pelayan masyarakat. Ya, sama-sama abdi masyarakat. Ya.
Ya, di Dinas Lingkungan Hidup. Kebetulan kita di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Aduh, warga Kalimantan Selatan kita sapa dulu ya. Hai, Halo, Kang Id ini dari Kuningan loh. Dari Kuningan, Oke, sekolahnya di Man Ciugur atau sekarang namanya Man 1 Man 1. Kuningan. Nanti mudah-mudahan ada warga Tabalong yang sekolah ke sini ya, Oh, Kang Id. insyaallah. Enggak usah khawatir, nanti di sini ada asrama ya, Kang Id. Kebetulan Kang Id juga dulu asrama ya di sini ya. Kebetulan dulu di asrama Al-Ihya. Iya di bawah. Ya Kang Id, gimana nih sama Pak Razna dulu ketika menjadi siswa di sini, pengalamannya seperti apa ya? Luar biasa kayaknya. Dengar-dengar ini Kang Id juga katanya jadi ketua OSIS ya. Coba dong bagi pengalamannya, siapa dulu nih? Silakan. Pak Razna dulu. Saya Nah, dulu, Iya. silakan. Suka duka ya? Suka duka. Tapi banyak sukanya dibanding duka. Banyak sukanya. Bahkan saya bisa menimba ilmu dari beliau ya. Iya. Begitu kenal dengan Pak Id ini, sosok yang luar biasa, yang cerdas. Kamu cerdas, rajin. Pak Razna suka nyontek dong sama Kang Id? Tidak. Oh enggak. Tidak sih. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Yang jelas beliau sosok yang baik, yang selalu berbagi ilmu ke siapapun dengan satu kelasnya, apalagi dengan saya yang satu bangku, begitu kenal langsung klop lah gitu. Apalagi berbaginya waktu ujian ya. Wah, Mas, itu nggak boleh ditiru ya. Tapi jadi rahasia umum kayaknya ya, Pak Razna. lebih ke senangnya ke eksak kalau Ke Pak Id eksak. itu. Oh, Pak Id Kalau orang saya eksak ya? mungkin Bahasa. bahasa. Dan beliau suka bertanya ke saya bahasa, karena saya dulu dari MTS Al-Ikhlas pernah mondok di Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Mungkin juga. pandangan Pak Id saya lebih menguasai, padahal saya masih tetap belajar. Oke, Pak Razna, dulu ngomong-ngomong kurikulumnya apa ya? Saya masih Dulu nggak tahu ya. caturulan. Caturulan. Kurikulumnya caturulan. Jadi saya 3 kali caturulan. 3 kali caturulan. Pak Id di caturulan pertama ranking 1, saya Oh. di 10 besar. 10 besar. Caturulan kedua tetap di ranking 1. Juara bertahan kayaknya ya. Beliau ini. Saya di ranking 10, mulai menurun karena saya sering sakit waktu itu. Kemudian caturulan terakhir ini ranking tetap di ranking 1, saya ranking 8 begitu. Kang Id, waktu itu belum ada penjurusan kayaknya ya di kelas 1 tuh kalau nggak salah. Penjurusan itu kalau tidak salah kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 baru ada Naik kelas 2, penjurusan. Ya. naik kelas 12, Dan naik kelas 3. Bapak Ibu gurunya juga mungkin di zaman sekarang tahun 2023 sudah banyak yang purna ya, yang pensiun ya. Ya. Yang tersisa sekarang mungkin siapa nih Kang Id? Guru Tadi favorit. kalau yang tadi sudah ketemu, kita foto-foto di tulisan Man 1 Kuningan itu itu. dengan Wajah Bu Neni. Wajah Neni. kemudian- Oh, Wajah Neni ya dulu. Ya, itu kebetulan Itu wali kelas. Saya wali kelas. gitu, waktu kelas 3 IPA itu kan beliau wali kelasnya. Kemudian katanya tadi ada informasi masih ada Pak Anwar. Oh, ada Pak Anwar. Oh, Pak Anwar. Waalaikumsalam, Pak Anwar. Waalaikumsalam. Ini ada Kang Id ya di Anwar sini. ini dulu ngajar fikih. Oh, spesialis Kelas 1. fikih. Ahli hisab ya berarti. Ya, Pak Anwar fikih mungkin guru-guru yang lain sudah nggak ada ya, atau masih ada lagi selain Pak Anwar, Bu Haja Neni? Sudah pada pensiun ya, udah pensiun semua. Tapi tetap bagaimanapun kita bisa berada di sini jasanya beliau Jasa semua. beliau. Ya. Itu Bu Neni, Pak Anwar dan banyak juga mungkin ya. Oh, yang saya ingat tadi bicara siapa, almarhum Pak Haji Jajuli yang guru sosok luar biasa sekali ya. Membimbing dengan ketegasannya. Pak Jaja ya. Iya, Pak Jaja dengan kewibawaannya ya. Betul. Dengan suara khasnya, Suara yang khasnya. berat tuh yang masih diingat gitu dari Iya. beliau. Tapi memang kayaknya Pak Jaja ini tiap angkatan itu sangat berkesan sekali. Ya. Beliau itu menjabat sebagai apa dulu? Dulu wakil kalau nggak salah. Di OSIS ya? Apa ya? Saya lupa. Lupa. Lupa, sebenarnya udah lupa. Ya, guru akid akhlak ya. Iya, yang jelas kalau tidak salah itu pernah jadi wakil ya. Ya,
yang terbaik ya, mudah-mudahan untuk beliau-beliau, untuk semua Bapak Ibu guru, doa terbaik dari murid-muridnya tentunya ya. Amin. Ya, amin. Apalagi yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Ya, Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua. Gimana kita nantilah lanjut itu. Pengalamannya nih dulu jadi ketua OSIS itu gimana sih, Pak? Jadi ketua OSIS itu banyak tidak enaknya. Oh, banyak tidak enaknya. Dari proses awalnya juga dipaksa gitu. Oh, dipaksa. Asli, karena memang dipaksa. Ininya bukan seperti yang sekarang gitu. Oh, Jadi karena hasil paksaan gitu. paksaan Jadi tapi dari kakak-kakak kelas, Kakak gitu kan. kelas. Nggak ada lagi orang katanya, nggak ada yang mau lagi ya, Nggak ada yang ya mau. sudah katanya maju ya lahola aja sudah Lahola. akhirnya ya dijalanin aja lah gitu. tapi justru kalau menurut saya dengan paksaan tapi nanti akan hasilnya tuh lebih baik ya. Karena semua juga orang kecenderungan ingin berbuat baik awalnya dipaksakan, Kang Iin, betul nggak? Ya, kalau menjadi kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan ya, habit kan gitu ya. Nah, justru mungkin itu jadi motivasi ya dulu buat Kang Iin. Oke, siap. Tapi para juga anggotanya mungkin kan? Ya. Gimana ini anggotanya mudah diatur tapi? Oh baik. Oh baik. Kesan pertama memang waktu dulu kan ketika melihat Parazna, apalagi waktu ospek pertama gitu Ya. kan, melihat dandanan perlente. Oh perlente. Saha ieu nya cenah. Ngobrolnya dengan Pak sekarang Dokter Hari ya yang menjadi ketua jurusan di UIN itu. Oh Dokter Hari. Ya, Dokter Hari yang putranya Pak Uci. Putranya Pak Uci. Itu satu angkatan juga kan. Satu Tapi kalau bicara ini alumni Man Satu Kuningan itu luar biasa hebat-hebat ya. Ya, jadi waktu dulu itu Iya. pertama kali itu mereka ngomong pakai bahasa Arab. Wah, Waduh, karena bahasa kan Arab. memang beliau-beliau ini dari Pondok Al-Ikhlas. 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 Di Ciawi Lor, ya. Jadi melihat kebetulan saya juga dari Sanawiyah Ciawi kan, cuman bukan dari itunya. Jadi melihat tahu aja kalau dari Al-Ikhlas gitu kan, sering ketemu juga. Jadi ketika melihat dengan celana panjang gitu kan. Kalau dulu kan kita SMP celananya pendek ya. Ya, Oh, pendek iya, kan. iya, betul, pendek ya. Dulu. Jadi seragamnya melihat khusus. Seragamnya Hijau. melihat ini panjang kan. Wah. Kemudian ngomongnya bahasa Pokoknya Arab. bagus aja gitu ya. Ini orang pintar semua ini saya Kayaknya bilang elit gitu. kan. Iya, elit. Apalagi dengan dandanan Parazna kan sampai sekarang sama tuh kan. Lente. Gitu. Iya, seperti itu. Itu kesannya. Wah, Kesan mantap. pertamanya ya. Iya. Tapi menjadi anggotanya itu gimana? Ternyata luar biasa ya perannya Ya, mungkin. kalau wah luar biasa Parazna. Ya. Ternyata Biasa di luar. Oh, biasa di luar. Karena kalau Parazna ini misalkan garisnya lurus itu lurus gitu kan. Lurus. Kalau kita ini garis lurus ada mencong sedikit. Nah, mencong Balik ke sini lagi. ke sini. Pada sama garis lurus. Idina Siratal Mustaqim. Oh, Dinas Siratal Mustaqim ya para. Tapi memang itu kesan-kesannya ya. Banyak sekali ya. Memang kalau berbicara masalah kesan pesan ketika bersekolah ya, apalagi putih abu ya. Ya. Ada hitam putih. Ya kalau awal-awal bukan putih biru. Oh, putih Kalau biru. saya kan karena dari Al-Ikhlas tidak punya seragam. Oh. Itu jadi putihnya hijau waktu Hijau. hijau Hijau. Oh, pas mos ya. Iya, makanya seragamnya seragam panjang ya kata Pak Id itu. Jadi kalau Pak Id mah putih biru, seragam asal sekolahnya waktu kesan pertama ketemu gitu. Kalau saya kan hijau-hijau. Iya. Tapi gini, gimana nih Kang Id, panggilnya Kang aja ya biar enak ya. Enak gitu. Ya. Kang Id sama Parazna ini gimana nih kesannya nih sekarang dulu sama sekarang Man Cigugur sama Man Cigugur yang sekarang atau Man Satu Kuningan yang sekarang itu bedanya gimana sih? Ya, minimal sekarang nih mangling nih Man Satu Kuningan. Ya. Nah, gimana Kang Id? Kalau perbandingan dengan yang dulu memang jelas jauh berubah ya. Ya. Jelas jauh berubah dan perubahan itu sendiri merupakan suatu kepastian gitu loh. Itu sebuah Jadi kepastian. setiap zaman itu pasti berubah. Ya. Orang yang tidak mau berubah pasti terlindas oleh zaman Nah sendiri. gitu ya. Jadi kadang-kadang ada penjelasan, ai keur dulu saya sekolah mah gini sekolah teh biasa wae ai ayeuna Ya, bangunanna jadi aralus bagus. gitu. Ya. Jadi pengertian bagus itu sendiri kan tergantung dari konteks waktu itu gitu. Iya, Kalau betul. waktu itu mungkin bagus bagi kita. tetapi kan belum tentu untuk zaman sekarang itu Nah, belum karena kan tentu bagus, zaman gitu. itu berkembang. Iya, zaman Tapi berkembang. alhamdulillah ya Man Cigugur bisa mengikuti perkembangan Betul. zaman. Gak ketinggalan kan berarti? Iya. Nah, bisa bersaing kan? Iya. Tentu. Apalagi kalau kita lihat alumni lulusannya itu luar biasa sekali ya.
dari mulai Kang Iid, Pak Razna, kemudian rekan-rekan yang lainnya mau jadi dokter, kemudian dari jadi profesor juga bahkan Profesor, ada ya guru iya. besar ya gitu. Itu tadi terkait dengan Bapak Ibu guru yang dulu ngajar ya, alhamdulillah oke. masih ada yang sebagian yang eksis di sekolah kita dan masih memberikan kontribusinya untuk anak-anak didik. Nah, sekarang nih saya pengen tahu kalau dulu suka jajan kemana nih? Oh, dulu yang sering ditongkrongi itu Birusmi, kemudian Wamanis Wah, gitu. manis. Rusmi almarhum ya, nggak ada. Birusmi, Wamanis. Kang Iid juga suka ke Rusmi. Kalau saya jajan itu kebetulan kan saya termasuk golongan elit gitu ya. Wah, enggak apa? Elit itu ekonomi sulit lah. Jadi masuk asrama itu sudah kalau tidak salah sebulan 38.000. Oh iya. Jadi di sekolah tuh. Nah, ruangannya nih di bawah sini nih, Iya. ruang asrama jadi Yang tidur ini ya, di yang bawah ini. ya. Heeh. Jadi tidur istirahat tuh langsung ke kasur melihatin anak-anak man yang lain gitu kan. Kita mah di asrama aja. Karena termasuk ya elit tadi gitu. Kalaupun jajan ketika misalkan awal bulan gitu itu baru jajan. Baru jajan. Kadang jajan itu nunggu Birusmi masuk ke asrama. Kalau saya waktu itu kan karena kalau apalagi kalau malam sore atau apa tuh kan nunggu Birusmi masuk ke asrama gitu kan. Biasanya yang dipanggil itu kalau di asrama Heri jajan gitu. Heri kan Pak Heri. saya namanya Heri. Artinya dikerubungin lah jajan. Kadang padahal uang manis itu di belakang. Iya. Memang ada Belakang sekali ada ke asrama situ, gitu. tapi seringnya malah saya ke Mang Elon kan, Mang Elon. atau ke Pak Pak Entam. Pak Entam, gitu. Oh, Pak Entam juga dulu ini ya? Iya, Iya. dulu suka. Ya. Biasanya kalau ke Pak Habis Entam sholat itu kalau duhur habis biasanya. sholat, Habis sholat. di situ, Iya. ataupun misalkan malam tuh sama teman-teman gitu kan, adalah jajan sedikit di situ. Gitu. Semeru. Semeru. Oh iya dulu Semeru Mamugni. ya Mamugni. Tapi ya sangat berkesan ya memang jajan-jajan tuh ke warung-warung yang seperti itu dulu ya. Tapi padulah Darmaji weh para. Ya, Pak, saya tidak pernah Darmaji. iya, ya. Pak. Ya itu makanya tadi garis lurus. Oke, terus. Tapi saya ingat ya, jadi pengalaman saya ada teman saya loh Pak Razna, yang kemarin tadi saya ceritakan katanya dari Tangerang ya. Kebetulan sekarang udah diangkat jadi ASN juga, alumni Man Satu Kuningan itu luar biasa ya. Pak, saya mau tanya Mbak Wamardi itu masih ada nggak ya? Aduh, udah nggak ada. Mau apa ketemu Mbak Wamardi katanya? Saya punya hutang katanya. Hutang apa? Dulu sering Darmaji katanya. Saya mau bayar. Terus gimana Mbak Wamardinya juga udah nggak ada. Iya. Kekeh para datang akhirnya ke ahli warisnya. Ahli warisnya. Makanya yang punya hutang ya, yang suka Darmaji sama Ya, Bu Rusmi. segera bayar. Ada Urip ya, Urip Ada masih Urip. ada. Ada ahli warisnya. Ada. Urip Bahkan masih sama ada. anaknya sekarang. Ada anaknya. Anaknya. Anaknya siapa? Siapa namanya? Pak. Iya pokoknya Ya, itulah. pokoknya di situ. Di samping Unisa itu. Ya. Nah itu kesan jajannya ya dulu jajanan. Tapi kalau main berarti kalau di asrama sekitar lingkungan asrama saja ya. Kalau kami di asrama kan karena banyak orang, jadi kalau main itu paling hari Minggu. Oh hari Minggu. Jadi Minggu itu kami kadang jalan pagi-pagi tuh habis subuh jalan masuk ke Gua Maria. Gua Maria. ngambil apa? Ngambilin. Oh, pilih. Ngambil Masya lilin Allah, ini. mohon maaf ini nggak ada maksud sebenarnya ya. Itu perbuatan yang tidak baik. Tidak gitu. baik, Cuman ya. karena mungkin Karena waktu dulu itu sering padam ceritanya. Oh Jadi, sering mati lampu. mati lampu. Makanya main di sana. Iya. ke Gua Saya Maria. dapat informasi begitu. Iya. Terus kalau sore, biasanya kalau kami mainnya kalau sore mandi itu ke balong yang di dalam, yang di bawah itu. Oh iya ada balong ya. Cigugur. Jadi lewat belakang kan di situ pagar kawat. Iya, Jadi iya. pagar kawat itu sudah ada banyak yang bolong. Jadi masuk kami bawa ciduk. Nah, bawa apa namanya itu? Ember kecil lah isinya sabun, Sabun. sampo segala macam. Ya udah tinggal masuk ke tempat Kolam. rekreasi itu, kolam itu, mandi di situ. Kami sering mandi di situ. gitu. Tapi memang sore itu kayaknya balong banyak kesannya ya bagi Banyak. alumni kita ya. Mandi di situ. Ya. Wah, pokoknya memang sekolah kita itu setnya lokasinya itu sangat strategis ya. Betul. Di bawah ada objek wisata, di depan kita juga ada objek wisata, taman ke atas juga ke banyak, atas juga kan. banyak ya. Jadi belajar di alam memang lebih enak ya. Lebih enak. Pak Razna juga sering ngajak kita belajar di alam loh Pak. Wih, mantap. Iya, kalau dulu kan memang itu masih belum terawat ya karena belum ada Dulu perhatian masih ya. gunung-gunung Gunung batu batu, gitu batu. aja gitu. Masih Jadi tempat kemarin. tongkrong itu bisa sebenarnya dari dulu tempat
nongkrong. Tapi sebenarnya bukan nongkrong ya, sembunyi. Oh, tempat sembunyi. Anak-anak untuk bolos. Waduh. Wah, ini peran ketua OSIS, makanya ketua OSIS tahu betul ya kemana ini anak-anak Tahu. bolos, ketua OSIS langsung datang Jadi kan. sudah dapat ada nama-nama yang barudak balager itu sudah tahu lah gitu Catat kan, deh, gitu. bercatatan. Oh iya, Pak Raza juga sering ngontrok mungkin ya ke situ. Ya, gitu karena ini adalah atasan saya waktu di OSIS ya, tentu harus itu. Oke Kang Iid, dengan kesibukan sekarang di DLH ya, di DLH Betul. mendampingi sekolah apa binaan Adiwiyata. Adiwiyata. Oh iya, ngomong-ngomong Adiwiyata, sekolah kita juga kan alhamdulillah. Alhamdulillah dengan satu kuningan nih. Sohib Man Satu Kuningan perlu diketahui nih, alhamdulillah sekolah kita dapat ya nanti besok mungkin ya akan Ya, berangkat ke besok. Jakarta Jakarta. untuk mendapatkan anugerah sekolah Adiwiyata Adiwiyata tingkat nasional. nasional. Itu akan diserahkan oleh siapa nanti, menteri langsung ya? Kemungkinan Menteri Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Ibu Hidup. Siti Nurbaya. Ibu Siti Nurbaya. Wah, itu. Jadi memang banyak sih di sekolah kita itu selain sekolah Adiwiyata tingkat nasional, kemudian sekolah keterampilan nggak kalah loh sama SMK yang lainnya. Sekolah kita itu memang basically-nya sudah ditanamkan apa keterampilan. Ada las, ada busana, ada apalagi otomotif ya. Karena memang kalau yang itu dari dulu kita juga ya Pak Razna itu memang sudah ada. Sudah Jadi ada. yang otomotif itu rasanya ada las sama pembuatan apa itu apa itu namanya kapasitor apa yang pakai lilitan kumparan. Oh iya ya, kapasitor. Ada keterampilannya sama Membuat yang kayak dulu gitu. ya. Ya. Dari dulu zaman 98 itu sudah ada. 98 sudah ada. Jadi memang sudah dari dulu ya, kita nggak Iya. udah berkembang dari dulu. Sama keterampilan dulu itu ada ruang komputer. Ruang komputer. Nah, mungkin ini Pak kalau- Edri. Ya, Pak Edri mungkin ya itu ya. Pak Haji Edri. Jadi Gimana? ini sebenarnya menjadi apa ya? Rahasia ya. Cuman dulu gitu kan Iya. namanya anak-anak bager gitu ya. Anak-anak pager. Ini Kang Iin nih yang ngomong nih ya. Zaman dulu itu kan program itu baru DOS dan Lotus. Oh iya DOS. Ya. Ya. Jadi belum ada Windows itu kan. DOS, ya. Jadi masih belajar kita membuat apa tulisan itu pakai banner atau apa itu programnya itu. Jadi masih Lotus. Iya, atau Lotus. Yang begitulah programnya. Cuman yang tetap sama itu dulu adalah permainan game Mario. Itu Oh, Mario Bros. Jadi kalau setelah ada praktek komputer Pasti gitu kan main game. pasti main game kan gitu. Wah. Cuman kan karena di waktu yang namanya kita itu kan dulu di sebelah sana ya, sebelah Iya. sananya STAI, kalau sekarang Unisa. Unisa ya. Nah, jadi kalau setelah praktek itu tutupnya sengaja jendela itu tidak dikunci. Wah, modus. Jadi malam-malam itu sama anak asrama gitu, masuklah gitu lewat jendela, buka komputer, main komputer sampai hampir subuh. Waduh. Ini pengalaman ya. Gitu. Jadi pengalaman gitu. Barudak bager. Itu Tapi jadi, alhamdulillah ya. Di situ ya kan kalau misalkan itu ada indikatornya lampu kan. Iya, iya, Kalau lampunya menyala kan kelihatan tuh dari kaca dari luar tuh lampunya ditutup dulu. Tapi Oh. nggak kelihatan gitu. Iya, iya, iya. Cuman dulu mohon maaf Pak Edri ya. Gitu. Ini suka Itu main zaman dulu, game Pak. Mario Bros. Mario Bros. ya. Aduh, ya pengalaman yang luar biasa. Tapi memang di situ kadang-kala jadi kesan tersendiri ya buat kita. Wah, ini dulu kita main ini loh. Ini malam. Kita memang kesan seperti itu memang yang didapatkan dulu ketika SMA. Kadang-kadang menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi teman-teman kita ya. Ya, Kita. pengalaman yang menarik lain lagi ya kalau ini pasti kalau setiap pembagian rapot kan. Jadi Iya. ya alhamdulillah kalau dulu ya dulu kan banyak SPP ya Pak Rajne. Jadi SPP itu dari awal saya masuk di Aliyah sampai lulus nggak pernah bayar SPP. Aduh. Ya, Karena prestasi. Prestasi. Kalau dulu tuh kalau tidak salah juara umum 1 Juara 2 umum 3 1 2 3. Dapat prestasi. dapat Oh. bebas SPP gitu ya. Kebetulan ya kebetulan nah itu beruntung aja saya dapat itu gitu. Iya, iya, iya. Kayak gini. Dan kadang yang ininya kan itu kan agak sebenarnya Pak Nana ya waktu Iya, itu ya Pak Nana, kepala Pak Haji Nana. sekolahnya gitu. Jadi sering itulah gitu memberikan nasihat gitu gitu. Jadi Ujangan. selalu termotivasi untuk belajar gitu. Iya, selalu belajar. Ya, memang luar biasa sekali ya guru-guru kita. Alhamdulillah yang menjadikan kita sebagai orang seperti ini hari ini ya. Terakhir nih sebelum kita berpamitan dengan Sohib Man Satu Kuningan, Kang Iid sama Pak Razna apa ya
kesan, pesan, boleh masukkan satu kata ataupun apa itu untuk warga podcast Man Satu Kuningan dan kedepannya podcast Man Satu Kuningan harapannya seperti apa? Ya, harapannya tetap menjadi seorang pembelajar. Seorang pembelajar. Kang Id, bagaimana Kang Id? Kalau kita ini mungkin kalau untuk terutama adik-adik siswa MAN nih ya. Ya, adik-adik. Jadi ada Muprodat mengatakan bahwa wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Jadi bahwa tidak ada suatu kenikmatan tanpa ada kesusahan. Tidak ada keberhasilan, pasti harus diawali dengan usaha yang keras dulu. Gitu. Apalagi sebagai sebagai siswa, mungkin diingat juga di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kalau tidak salah bahwa ala la tanalul ilma illa bisittaritnya. Jadi 6 syarat itu memang harus dipahami bagi siswa. Jadi tetap harus kita ini kan berpahit-pahit dulu lah gitu. Iya. Bersenang-senang kemudian itu insya Allah dan akan dirasakan di kemudian hari. Ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Insya Allah akan dirasakan hasilnya di kemudian hari. Mungkin itu aja sih. Iya. Tuh, bagaimana ya, dengarkan adik-adik seluruh siswa-siswi Man Satu Kuningan dimanapun yang sekarang sedang belajar, semua ilmu pasti bermanfaat ya, dinikmati, diresapi, dihayati mungkin prosesnya ya. Itu akan membawakan kita kelak nanti di kemudian hari menjadi orang yang sukses tentunya. Oke, Sohib Man Satu Kuningan, Kang Id, Paratna, mungkin itu dulu ya. Nanti lain waktu kita membahas tentang adiwiyata ataupun yang lainnya, mungkin Kang Id siap ya, baik secara offline ataupun online ya nanti. Itu saja mungkin dulu untuk Sohib Man Satu Kuningan podcast dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.